Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil Faraidi wal Wasaya. Kitab ini menjelaskan tentang beberapa hukum yang terkait dengan masalah pembagian warisan. Jadi faraid ini itu dahulu ulama adalah masailu qismatil mawaris, beberapa persoalan dalam pembagian harta warisan. Walaupun secara bahasa faraid itu maknanya adalah macam-macam pembagian, itu secara bahasanya. Wal wasaya, dan nanti dalam kitab ini juga akan dibahas seputar beberapa wasiat. Lah mungkin nanti ada pertanyaan, kenapa kitab faraid dan kitab wasaya ini berada di pertengahan kitab Fathul Qorib ini? Ini sebetulnya muallif ngarang kitab Fathul Qorib ini meletakkan setiap bab-babnya pada tempatnya itu berdasarkan alasan. Oleh karena ini beliau Al-Imam Al-Bajuri menjelaskan, lamma kanatil faraidu nisfal ilmi kama fil khabaril ati zakaruhal musannifu kaghairihi fi nisfil kitab. Tadi malam disebutkan dan dijelaskan bahwa Gusti Kanjeng Nabi sempat adabu bahwa ilmul faraid itu adalah nisful ilmi, separuh dari ilmu. Sehingga untuk munasabah atau biar serasi dengan dawuh Nabi, muallif ini meletakkan bab faraid di pertengahan kitab Fathul Qorib sebagaimana nisful ilmi. Nisfun itu artinya setengah. Bila 100%, nisfunya berarti 50%. Ini ada alasan. Sebagaimana kitab Fathul Mu'in itu mendahulukan pembahasan dalam bab sholat, itu juga punya alasan. Kenapa? Karena sholat itu min ahammil ibadat, termasuk ibadah yang paling penting, termasuk wahidul ibadah allati tus'alu hinal qiyamah awalan, termasuk ibadah sepertama kali ditanya di hari kiamat itu sholat. Sehingga pengarang Fathul Mu'in meletakkan persoalan sholat di bab pertama. Sama dengan ini ditaruh di pertengahan kitab karena alasan mengikuti sabda Nabi, yaitu al-faraid nisful ilmi. Kitab faraid itu separuhnya ilmu. Bahkan di situ bukan pengarang Fathul Qorib saja, tapi selain dari musannif, di beberapa kitab yang lain posisi kitab faraid ini berada di tengah. Terus di sini dalam persoalan ini ada sambung sinambung antara kitab faraid dan kitab wasiat. Kenapa? Karena juga punya ta'alluq, ada hubungan, yang mana wasiat itu bisa terjadi, haknya bisa diberikan ketika nanti ada sebab kematian. Sama dengan faraid nikah, pembagian ahli waris itu bisa terjadi ketika sudah ada sebab kematian, karena ada hubungan keserasian. Sehingga musannif ini menyebutkan dua judul ilmu dalam satu kitab, yaitu Kitabu Ahkamil Faraid wal Wasaya, jadi satu. Faham lagi? Berarti ada ta'alluq, pada hubungan. Kemudian saya menegaskan kembali
beberapa fadailu ta'allumil faraid, keutamaan belajar ilmu faraid yang sudah dijelaskan tadi malam. Karena di kemalam punya sudah teh mereng cuacanya abereng kelaban ocean itu ki. Pertama disebutkan warada fil hadisi 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi pernah adabu ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas. Pertama kita diperintah oleh Nabi. Ini kan tentunya perintah Nabi kepada sahabat. Tapi itu istimror. Artinya istimror, Nabi ini pernah merintah sahabat. Perintah itu tidak hanya sampai di sana saja. Kayak ini. Ketika Nabi Muhammad lambek pernah merintah sahabat, berarti perintah Nabi itu istimror, selalu terus menerus sampai pada umat Muhammad, sampai pada kita. Jadi sampean jangan berdalih, "Wah, ini perintahnya Nabi pada sahabat, bukan ke saya kok." Jadi perlu diingat perintah Nabi yang dulu diperintahkan kepada sahabat itu juga pada kita sampai sekarang. Beliau memerintahkan ta'allamul faraid, belajarlah ilmu faraid. Bukan hanya sampai di sana saja, tapi wa'allimuhan nas, ajarkan ilmu faraid itu kepada manusia. Kenapa? Fa innahu nisful ilm, karena faraid itu separuh daripada ilmu. Nabi juga menegaskan wahwa yunsa, ilmu faraid itu ilmu yang rawan dilupakan oleh kebanyakan orang. Makan gula ngocak malamah banyak di zaman sekarang terjadi percekcokan antara keluarga dalam urusan arebu harta warisan. Itu gara-gara apa? Gara-gara tidak ada orang yang menghukumi secara syar'i, yaitu ala ilmil mawaris au ilmil faraid. Wa huwa awwalu ilmin yunza'u min ummati. Ilmu faraid nikah termasuk ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah dari umat Muhammad. Sehingga tambah abid zaman, semakin bertambahnya waktu, semakin minim orang yang ahli faraid, itu minim. Tak usah congokkan ke emak, jangan terlalu melebar. Nak kana pontukan itu berai ke ilmu ini itu sangat minim. Mungkin satu pondok satu itu mungkin ada itu. Nah ini saya memang mandang teman-teman yang alim, sepinter, secerdas dalam hal nahwunya, dalam hal fikihnya, ini kementok semangatnya gen ilmu faraid. Meledepak ke ilmu faraid itu kebanyakan ketondu, kebanyakan malas, sangka dan seterusnya. Itu gara-gara sesuai kelaban prediksi Nabi. Bahkan tafsirin sareng Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu an, beliau itu menyebutkan alasan kenapa Nabi Muhammad menyebutkan ilmu faraid itu nisful ilmi, li'annahu yubtala bihin nasu kulluhum janwarmah, karena setiap manusia itu pasti akan diuji dengan ilmu ini. Manusia itu kalau tidak meninggalkan pasti ditinggalkan. Gimana banten? Nya mana orang odik, sampean odik ki beni orang sepertama odik itunya, tapi sampean itu warisan. Berarti sebelum sampean nikah beda orang yang pernah odik. Gimana banten? Sampean itu sudah ditinggal oleh seseorang dan sampean akan meninggalkan seseorang. Sehingga setiap orang odik pasti tak luput dari senyamana ilmu faraid. Namun walaupun ilmu ini akan dimiliki atau dirasakan, dialami oleh banyak orang, jangan disalahpahami. Belajar ilmu ini tetap ala sabilil kifayah. Wajibnya hanya fardu kifayah, tak sampai ayat. Kemudian dawuh Nabi berikutnya ta'allamul faraid wa 'allimuhu, sama dengan tadi.
fa innimru'un makbudun, karena aku itu termasuk manusia yang akan dicabut oleh Allah. Ini kan Nabi. Sumber pertama yang menjadi rujukan ilmu agama ini Gusti Kanjeng Nabi. Nabi itu menjadi pondasi sumber keilmuan seluruh ilmu agama. Are Nabi ada bu, saya pun akan diambil sareng Gusti Allah. Berarti ini membutuhkan pewaris ilmunya Nabi. Siapa itu? Para ulama. Siapa pewaris para ulama? Para santri. Mun santri tak gelem belajar kayak gini, sampai kemana? Sampai di titik mana ilmu faraid ini akan mati. Maka di situ tidak akan bertahan lama. Wa innal ilma sayubbad, dan sesungguhnya adapun Nabi ilmu sutujuna ilmu itu akan diambil dari Allah. Termasuk wa min jumlati dzalikal faraid, termasuk di antara itu semua adalah ilmu faraid ini. Ketika ilmu faraid itu pun epondut sareng Allah, wa tadharul fitan, akan nampak bermunculan beberapa fitnah nantinya, atau karan masalah mungkin banten. Itu gara-gara tidak ada ilmu yang tegak untuk mengadili dua orang yang bercekcok. Hatta yakhtalifasnani fil faridah, sehingga pada dua orang nanti yang bercekcok saling berselisih dalam persoalan ini. Fala yajidani man yakdi biha, maka tidak bisa ditemukan pada saat itu orang yang bisa mengadilinya. Ingatin, ilmu faraid ini nanti dicabut sareng Allah itu min suduril ulama. Jadi pertama kali Allah itu yakbadul ulama, mencabut orang-orang sealim, para ulama nikah sedih-sedih. Tidak ampun sedih-sedih, maka di situ selalu berkurang setiap saat, setiap waktu ilmu ini, sampailah kepada diri kita yang minim ilmu. Di samping abek nikah di ilmu faraid tapi minim, yang bahaya nanti akan yunza'u min sudurihim, dicabut dari hati mereka. Ilmu odi bedeneng yateh tapi tak iya malaki. Kan banyak napa punten. Nak kana alim bedah di tengah-tengah keluarga yang tidak tahu ilmu, acekcok masalah ahli waris, dia cuma berani diam saja. Hanya gara-gara ada juben, penyakit takut pada dirinya mengungkap kebenaran. Ini kan masalah betul, iya kan? Sehingga ini sangat rawan meninggalku ilmu ini. Beda nanti dengan Al-Quran. Ekanto disebutkan fa innahu yurfa'u fi akhiriz zaman minas suduri wa minas sutur. Kalau Al-Quran itu nanti dicabut sareng Allah sepertama dari hati manusia. Makin pun banyak gini batan orang seajalan atengkah laku itu tidak berdasarkan Al-Quran. Noroten hawa nafsunya, noroten trending, noroten viral. Padahal semua itu nulayanin hukum Quran. Pertama itu. Yang kedua wa minas sutur. Quran itu nanti tulisannya akan dihapus. Apakah mungkin? Ya mungkin saja. Quran itu dihapus tulisannya sehingga la yajidu fi sudurihim syai'am minhu wa yajidul mushafa waraqan abiyad. Dabuna ulama, pada saat itu melesah tidak menemukan secuil pun ilmu faraid di hatinya, ilmu Al-Quran di hatinya. Dan manusia tidak melihat mushaf melainkan sudah berupa kertas yang berwarna putih. Sobung torina sama sekali. Kula ingat tahun beri nikah kan tahun senapa musim-musimnya corona itu berapa ratus ulama yang diambil. Ini kan di Jawa Timur saja. Berapa ratus ulama yang diambil kan? Bayangkan.
kita masih belum menggali ilmu dari sebagian besar dari mereka, sementara mereka sudah meninggalkan kita. Terus kita itu mau ngambil ke siapa lagi? Ayo Pak pikir. Lah makin bagaimana? Makin ibadah. Masih ada sekarang ulama, tapi ini peringatan besar buat kita yang masih sadar. Toreh mumpung ibadah, majelis yang masih hidup, pendidikan yang masih hidup, guru yang masih hidup, sampai cegah sangka nyari ilmu. Takut seku lakun ilmu itu dikuasai oleh ulama ulama yang tidak karena tujuan Allah tapi berdasarkan hawa nafsu, sehingga terjadi dolun mudillun. Ulamanya sesat, ngajarin sampean sesat. Ini bahaya kan? Paham ya? Ini persoalan ilmu faraid yang sangat-sangat berisiko jika kita tidak mau semangat belajar. Kemudian wal faraidu jam'u faridatin bima'na mafrudatin minal fardi bima'na takdir. Jawabnya beliau al faraid. Lafaz al faraid itu jamak dari lafaz faridah. Faridah ini masdar. Kemudian faridah ini bima'na mafrudah, menggunakan artian mafrud, berarti isim maf'ul. Maf'ulun mafrudun. Kaidahnya begini, man bada wazan ikut, man bada mauzun ikut wazan fa'ilun. Jadi mauzun atau lafaz ikut wazan fa'ilun itu punya dua makna. Mentak maknanya isim fa'il atau isim maf'ul. Contohnya qatilun itu artinya wong kang den pateni atau wong kang mateni, bimakna qatil au bimakna maktul. Sedaya lafaz seikut wazan fa'ilun pasti punya dua arahan makna. Bisa bermakna isim fa'il berarti pelaku, bisa bermakna maf'ul berarti korban. Sama dengan al-masih, dajjalul masih Masihud Dajjal dengan Isa al-Masih. Masih pada Dajjal itu adalah bimaknal maf'ul berarti mamsuh, dibusak meripati, motone dibusak berarti cuma punya satu mata, itu Dajjal walaupun punya gelar al-Masih. Tapi al-Masih sebelum Nabi Isa itu bimaknal fa'il berarti nasih, masih gitu. Apa artinya masih? Yaitu menghapus kemungkaran, kesesatan di alam dunia. Itu gelar saya miliki Nabi Isa. Sama dengan faridatun ini, faraid jam'u faridah. Faridah bimakna mafrudah, sesuatu yang dipasti. La mafrudah itu bimakna takdir, artinya adalah kepastian. Takdir itu kepastian. Wal fardu syar'an ismu nasibin muqaddarin li mustahiqihi. Perlu sampean kawan ingin. Al fardu dalam khususon dalam bab ini itu secara syarak atau secara istilah fuqaha adalah ismu nasibin, nama bagian, muqaddarin yang sudah dipastikan, berarti tidak bisa diotak-atik, limustahiqihi yang nanti bagian ini akan diberikan kepada orang yang berhak. Paham ya? Jadi al-fardu dalam bab faraid ini maknanya itu bukan fardu yang sebanding dengan haram. Karena beda juga fardu itu ma yuqabilul haram, sesuatu yang membandingi hukum haram. Apa itu haram? Sesuatu yang dilakukan dosa, kalau ditinggalkan pahala. Kalau fardu itu sesuatu yang dilakukan malah dapat pahala, yang ditinggalkan dapat dosa. Bukan fardu yang itu.
Walaupun dalam sebagian bab fardu itu adalah yaitu mayuqabilul haram. Tapi khususon dalam bab ini made sampean uning, saya maksud fardu itu adalah ismu nasibin, nama bagian yang sudah dipasti diberikan kepada orang yang berhak. Pun sekarang masuk dalam ta'rif wasaya. Wal wasaya jam'u wasiyatin. Wasaya, lafaz wasaya itu adalah jamaknya wasiat. Min wasaitu syai'a bis syai'i. Wasiat ini diambil dari fi'il madi wasaya. Ingin shotnya tidak ditasdid. Wasaitu syai'a bis syai'i idza wasaltuhu bihi. Artinya kita simpulkan bahwa wasiat itu secara bahasa itu bimaknal isol, persambungan atau menyambung. Apa hubungannya dengan wasiat secara syara? Ada hubungannya. Karena di sini dabun ulama li'annal musi wasala khairad dunyahu bi khairi uqbahu. Karena orang ini kemen wasiat itu seolah-olah menyambung kebaikan duniawinya sambung kepada kebaikan ukhrawinya. Kebaikan duniawi apa? Seperti ketaatan kita di masa hidup ini. Tinggal abid wasiat cong angkok men mate lebihlah sampian tanaruh kebilang kerja atau bengkok men mate lebihlah sampian ngobu santreh ajarin santreh ilmu. Ini kan nyambung. Abe ki odik la akebetoat nanti ketika sudah meninggal wasiatnya dijalankan oleh ahli warisnya atau orang yang diwasiati, maka di situ dapat kebaikan lagi, yaitu kebaikan ukhrawi. Kemudian secara takrif syar'an yaitu tabarru'un bihaqqin mudhafin lima ba'dal maut. Wasiat dari sudut pandang syar'i yaitu tabarru', ibadah karena Gusti Allah yang di situ bihakin menggunakan hak. Oke, menggunakan hak yang nanti hak tersebut bisa dimiliki atau bisa dijalankan ketika nanti sudah adanya kematian. Ini takrif daripada wasiat. Pun pahami definisi wasiat secara bahasa artinya menyambung. Secara syariat artinya dari mana? Ibadah karena Gusti Allah dengan satu hak, entah itu benda atau harta atau yang lainnya, yang nanti hak tersebut bisa dikelola, bisa dimiliki, bisa dijalankan ketika sudah meninggal dunia. Siapa yang meninggal dunia? Orang yang wasiat. Pahami? Wal warisuna minar rijali al mujma'u ala irsihim asyaratun bil ihtisar wallahu a'lam bishawab.